rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi wa bikum fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan, mudah-mudahan kita diakui sebagai umat baginda Nabi Muhammad dan insya Allah dapat pertolongan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang sunnah-sunnah di dalam salat. Sudah banyak kemarin kita sampaikan hal-hal terkait dengan yang disunnahkan di dalam salat. Yang selanjutnya yusannud du'a'u ba'da tasyahudi wa qabla salam. Sunnah selanjutnya adalah berdoa ba'da tasyahud, setelah tasyahud, wa qabla salam, dan sebelum kita mengucapkan salam. Jadi sebelum kita mengucapkan salam, setelah kita membaca tasyahud, sunnah buat berdoa tuh. Fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam kita berdoa. Wa afdaluhu, di antara doa yang utama, yang afdal ya, setelah tasyahud sebelum kita mengucapkan salam ya, di dalam salat itu, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu di antara doa yang afdal, yang utama, yang disunahkan untuk kita baca saat kita selesai membaca tasyahud sebelum salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Nah itu. Baru setelah itu assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah itu disunahkan. Allahumma inni ya Allah a'udzubika, aku berlindung kepadamu min adzabi jahannam, daripada siksa azab neraka. Wa min azabil qabri, dan daripada siksa kubur. Kita mohon perlindungan tuh sama Allah agar Allah melindungi kita daripada azab neraka dan azab kubur. Nah, ini yang menjadi salah satu dalil bahwa azab kubur itu ada. Begitu juga dengan nikmat kubur. Buktinya Rasul mengajarkan doa ini. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah hidup dan fitnah mati. Ujian hidup dan ujian saat kita mati. Saat kita hidup diuji, saat kita mati nanti juga diuji. Kita mohon tuh perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, kita juga minta pertolongan, perlindungan kepada Allah dari syarri, keburukan fitnatil masihid dajjal, fitnah dajjal. Fitnah besar juga ini ya, fitnah dari Dajjal. Nah, itu diantara disunahkan, sunnah hukumnya Pak. Jadi setelah fil alamina innaka hamidum majid, hafalkan doa itu, kemudian dibaca. Dan ini sangat dianjurkan, disunahkan. Yang berikutnya yang disunahkan di dalam salat itu yusannu fi salam. Nah, pada salam nih. Disunahkan fi salami, di dalam salam. Apa yang disunahkan saat kita mengucapkan salam, saat kita mengakhiri salat kita, hendak mengakhiri salat kita, ayyabata diabihi wa wajhuhu mustaqbilul kiblati. Ketika kita mau salam, maka awali wajah kita terlebih dahulu menghadap kiblat. Jadi sebelum salam, hadapkan wajah kita mustaqbilul kiblat, ke kiblat. Jadi jangan fil alamina innaka hamidum majid, enggak nengok ke kiblat. Nengok dulu, hadapkan dulu wajah kita ke kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, dihadapkan dulu. Sunnahnya begitu. Kemudian jangan langsung nengok ke kiri, tapi hadapkan lagi wajah kita untuk nengok ke kiri. Sebelum nengok ke kiri, hadapkan wajah dulu ke kiblat. Assalamualaikum. Hadapkan dulu assalamualaikum. Bahkan ada jeda, jangan disambung assalamualaikum. Jangan dijeda. Sekedar atau seukuran subhanallah ya. Jadi jangan disambung itu. Dikasih jeda di antaranya seukuran subhanallah. Wa taslimatus tsaniyah wal iltifatu bihaitsu yura khadduhu fit taslimataini minal khalfi. Ya. Dua-duanya dianjurkan untuk menghadap kiblat sebelum mengucapkan salam,
dan iltifat bihaitsu yura khadduhu fit taslimatain minal khalfi. Kemudian ketika iltifat itu nengok. Dan ketika nengok sekiranya pipi kita nih kelihatan sama orang yang di belakang. Jadi itu namanya iltifat, Pak. Iltifat itu nengok, dan ketika nengok pipi kita nih sekiranya bisa kelihatan sama orang yang di belakang kita. Itu namanya iltifat. Jadi jangan salam itu mata doang yang nengok. Nah, Assalamualaikum. Nah, itu bukan iltifat, itu namanya ngelirik. Beda ngelirik sama nengok. Ngintip. Beda ngintip sama nengok. Nah, iltifat itu begitu, harus kelihatan pipi kita nih. Pipi kita yang kelihatan. Nah, gitu. Itu namanya iltifat. Nah, itu juga disunahkan. Sambil tentunya berniat untuk keluar dari salat. Wa ayyabda'al iltifata indal mim min alaikum. Dan ketika salam baru nengoknya nih ketika suara mim pada lafaz alaikum. Alaikum, ada mimnya tuh, alaikum baru nengok. Jadi nengok itu ketika terdengar suara mim pada lafaz alaikum. Assalamualaikum, assalamualaikum, nengok. Jadi jangan assalamualaikum warahmatullahi baru nengok. Atau nengok dulu baru salam. Nengok dulu. Assalamualaikum. Nah, enggak. Kenapa? Karena di sini dianjurkan dianjurkan untuk niat ketika salam ke kanan ke kiri itu ayyan wi assalama alal malaikati wal mu'minai insi wal jin, ya. Fit taslimatain. Ketika nengok itu kita niat ngasih salam sama malaikat yang ada di kanan dan ada yang ada di kiri, termasuk orang-orang mukmin, termasuk hamba-hamba Allah yang beriman, al-insi wal jin, dari golongan manusia dan jin. Gitu. Jadi ketika kita nengok itu niatkan ya, kita memberi salam kepada malaikat, kepada saudara muslim kanan kiri kita. Begitu juga dengan jin yang enggak kelihatan. Fitas limatain pada dua salam itu. Nah, gitu. Jadi dimulainya pada suara mim gitu ya, suara mim. Assalamualaikum. Nah, mulai nengok, Bro. Assalamualaikum. Baru nengok gitu. Jangan assalamualaikum warahmatullahi. Jangan sambil salam sambil sambil nengok gitu ya. Sampai suara mim ya. Sampai suara mim. Tidak setelahnya juga tidak sebelumnya. Itu sunnahnya, sunnah. Yang berikutnya yang termasuk sunnah di dalam sholat, wa tusannu jalasatul istirahati. Sunnah hukumnya duduk istirahat, duduk istirahat fi kulli raqatin yakumu ba'daha wa waqtuha indal qiyam minar raqatil ula wa tsalisah. Duduk istirahat. Duduk istirahat itu rakaat pertama. Sujud, duduk antara dua sujud, kemudian sujud lagi kan. Nah, naik untuk rakaat kedua, sebelum naik ke rakaat kedua duduk dulu sebentar. Nah, itu namanya duduk istirahat. Dan itu disunahkan. Tapi jangan lama-lama, Pak. Jangan lama-lama. Sebentar aja. Ya, sebentar aja. Namanya juga istirahat. Istirahat jangan lama-lama. Kalau istirahat lama-lama namanya pules. Pules tidur ya. Istirahat lama ya. Jangan lama-lama, istirahat. Nah, itu disunahkan. Jadi duduk dulu sebentar, langsung berdiri gitu ya. Untuk rakaat kedua, dan begitu juga dengan rakaat yang naik ke yang keempat, kalau rakaatnya sholatnya 4 rakaat itu disunahkan. Yusannu takhfifuha fala yutawiluha, yang enteng aja, yang ringan aja, yang sebentar aja, jangan lama-lama. Fala yutawiluha, dan jangan memperlama duduk istirahat gitu ya. Kemudian yang berikutnya disunahkan ketika sholat itu atas bihu minar rajul wa tasfiku minal mar'ati idza nabahuma syai'un. Sunnah bertasbih bagi laki-laki, bertepuk bagi perempuan kalau di dalam sholat itu imam ada kelupaan gitu ya. Subhanallah gitu ya. Bagi laki-laki subhanallah, kalau perempuan bertepuk ya, bertepuk. Yang ditepuk ini ya, Pak, gitu tuh. Bukan begini. Ya, bukan begini. Sekali, Pak. Sekali. Tepuk gitu.
Kalau sekali masih belum sadar atau belum kena juga, tepuk lagi. Kalau lebih dari 3 kali jangan. Berarti sudah ikutin aja. Gitu ya. Kalau laki-laki mengucapkan tasbih subhanallah, kalau perempuan bertepuk tangan. Sunnah hukumnya yang berikutnya al-khusyu' fi kulli sholatin. Sunnah berikutnya adalah khusyuk di dalam sholat. Jadi alhamdulillah khusyuk itu hukumnya sunnah, Pak. Enggak wajib ya. Kalau wajib, nah kita repot ya. Enggak ada yang khusyuk, susah ya. Susah. Jadi al-khusyu' fi kulli sholat sunnah hukumnya. Khusyuk. Apa sih khusyuk itu? Wa huwa sukunul a'dha'i ma'a huduril qalbi wa tadabburil qiraati. Yang namanya khusyuk itu sukunul a'dha'i, menenangkan anggota badan kita nih. Telinga kita kan nggak mungkin ditutup, tetap dibuka, mata kita tetap dibuka, Pak. Tapi bagaimana supaya dalam kondisi sholat itu mata kita yang terbuka itu tetap tenang gitu ya. Walaupun melihat sesuatu yang barangkali bikin hati kita jadi gimana gitu ya. Atau mendengar ya, lagi sholat tiba-tiba ada tukang jagung ya, tukang jagung lewat itu. Jagung manis gitu ya. Ada aja kan yang namanya orang lagi sholat. Apalagi kalau sholatnya siang, zuhur, asar, ada aja kan yang lewat itu. Nah, bagaimana walaupun dalam kondisi seperti itu, sukunul a'dha'i, kita bisa menenangkan anggota badan kita. Itu namanya khusyuk. Ma'ahuduril qalbi, yang disertai dengan hadirnya hati. Jadi hadir hati kita nih ketika kita sholat. Nggak kepikiran apa-apa gitu ya. Wa tadabburil qiraati, sekaligus mentadaburi ya, memahami bacaan kita. Alhamdulillahirabbil alamin, sambil kita bayangin berasa bersyukur, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, sambil kita tadabburi gitu ya. Insyaallah berasa khusyuk itu ya. Nah, susah kita karena kita juga nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti bahasa Al-Qur'an. Bagaimana susah tuh untuk kita bisa khusyuk sampai menghadirkan hati kita. Fa illam yastati fa fi salasati mawadi'a. Apalagi dari awal rakaat pertama mulai takbiratul ihram sampai salam, nggak mungkin, susah buat kita mengkhusyuk, susah gitu ya. Kadang-kadang lagi nggak sholat nggak kepikiran, sholat kepikiran gitu ya. Memang kemarin kita sampaikan itu ya, bahwa jangankan lagi melakukan dosa ya, lagi sholat, lagi ibadah saja, setan itu memang menggoda kita. Setan apa itu kemarin katanya? Setan waswas ya. Setan yang suka menggoda. Lagi ibadah aja kita digoda, Pak. Ibadah sholat, mi'rajnya orang mukmin. Lagi sholat aja kita digoda gitu. Makanya di sholat astagfirullahaladzim. Jangan-jangan lagi sholat tadi sempat ada kepikiran yang nggak kepikiran ketika kita lagi nggak sholat, jadi kepikiran. Makanya ditutup pakai istighfar. Astagfirullahaladzim gitu ya. Kalau nggak bisa khusyuk dari rakaat pertama takbiratul ihram mulai takbiratul sampai akhir tuh salam nggak bisa, maka paling tidak fi salasati mawadi', minimal pada 3 tempat. Satu ya alhamdulillah ya, kalau bisa minimal pada 3 tempat ya. Apa saja salah satunya, di antaranya inda qauli wajjahtu wajhiya. Minimal 1 ya, kita bisa khusyuk ketika kita mengucapkan inni wajjahtu wajhiya. Itu ya, inni wajjahtu wajhiya. Ada di doa apa itu? Doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya. Minimal itu tuh. Pada kalimat itu kan pendek tuh, Pak. Sebentar doang tuh. Minimal ketika kita mengucapkan doa itu, kita khusyuk, nggak ada kepikiran apa-apa. Tenang, nggak dengerin apa-apa. Tenang tuh. Minimal pada lafaz atau kalimat inni wajjahtu wajhiya. Sebentar banget itu, Pak. Sebentar. Nggak bisa juga, nggak dapat juga. Yang kedua, ada tempat yang kedua. Ya. Nah, makanya kita alhamdulillah, Pak, ditolong sama ulama-ulama fikih ini ya. Kalau orang-orang tasawuf itu wajib khusyuk dari awal sampai akhir. Orang-orang tasawuf itu. Ya. Makanya orang tasawuf nggak mau sholat di di sejadah, di karpet yang ada gambarnya. Kalaupun dia itu dilapis lagi tuh sama dia, ya. Dilapis sama warna putih ya, supaya bersih, nggak kepikiran apa-apa. Gitu. Tempat yang kedua, kalau kita nggak dapat khusyuk pada wajah tu wajhiyah tadi, tempat yang kedua ketika inda qauli iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tempat yang kedua itu pada surat Al-Fatihah.
Mungkin alhamdulillah nggak khusyuk tuh. Alhamdulillahirabbil alamin nggak khusyuk. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Maka usahakan ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita bisa khusyuk. Kepadamu ya Allah aku mengabdi. Kepadamu ya Allah aku minta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selebihnya ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim nggak bisa khusyuk. Alhamdulillah ya. Minimal ketolong pada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak bisa juga lewat tuh. Maka tempat yang ketiga. Masih ada lagi Pak ya. Inda qauli assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tempat yang ketiga, kalau pada tempat pertama kedua tadi kita nggak bisa khusyuk, nggak dapat khusyuk, minimal ketika assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh di tasyahud. Salah satunya, tiga-tiganya bagus, Pak. Maksudnya bisa khusyuk di tiga tempat ini, alhamdulillah. Gitu. Syukur-syukur dari rakaat pertama. Tapi tadi susah buat kita ya. Ya minimal kita pada tiga tempat ini. Apa di wajah tuh wajhiyah tadi, apa di iyyaka na'budu atau di assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Gitu ya. Yang berikutnya yang disunahkan di dalam sholat at-tazayyunu wa tajammulu fiha. Sunnah hukumnya ketika kita sholat at-tazayyun, apa tadi? Berhias, Pak. Berdandan. Wa tajammulu dan ganteng, rapi, jamil gitu ya. Jadi ketika sholat itu harus rapi, harus ganteng, harus berhias, jangan acak-acakan pakai baju itu. Kalau kita kan laki-laki kadang pakai baju aja sambil jalan kan. Akhirnya kebalik gitu ya, kancing bawah dipakai di atas, kancing atas dipakai di bawah. Tuker itu kan. Akhirnya dendek kancing kita itu ya, nggak rapi. Yang rapi. Ketika sholat, kalau perlu dandan dulu itu. Tazayyun. Dandan pakai sarung asam gelibet aja gitu ya. Kalau sarungnya bagaimana bentuknya gitu ya. Yang rapi. Tazayyun wa tajamul, berhias dan berpenampilan rapi, sunnah hukumnya. Apalagi jadi imam. Mohon maaf yang jadi imam. Harus rapi. Jangan imam itu makmum itu lebih rapi daripada makmum, jangan. Mohon maaf, makmum itu lebih rapi daripada imam. Kebalik gitu ya. Harusnya imam itu harus lebih rapi daripada makmum. Jangan imam pakai mohon maaf pakai koko yang pendek, sementara makmumnya ada yang pakai jubah gitu ya, ada yang pakai gamis gitu ya, kebalik gitu ya, udeng-udeng kebalik. Ketika imam pakai pakaian yang rapi, pakai gamis atau pakai koko, taruhin sorban, gitu, taruhin sorban. Nah, itu namanya tazayyun wa tajammul. Apa isinya tazayyun dan tajammul? Di antaranya lubsul imamah, pakai imamah, pakai udang-udang nggak tahu apa tadi. Sunnah pakai udang-udang, Pak. Jadi ketika sholat pakai udang-udang. Pak RT besok sholat pakai udang-udang. Wah, Pak RT jadi wali, baru ngaji udah jadi wali gitu ya. Sunnah pakai udang-udang itu, Pak. Kayak para habaib itu ya. Itu sunnah, Pak. Jadi jangan dibilang, oh lah so alim kayak Habib aja. Ya memang sunnahnya begitu. Terus selesai sholat ya pakai lagi yang biasa atau nggak usah dipakai. Itu diantara isi dari tazayyun wa tajammul. Berhias diri dan memperelok atau mempercakep, ya, memperganteng diri. Ya. Yang kedua diantaranya lubsur rida, pakai rida, pakai sorban, Pak. Sorban dipakai ini, Pak. Jadi ketika sholat sunnah pakai ini, ya, pakai rida. Bahkan kemarin kita sampaikan makruh hukumnya kan, diantara makruh sholat itu membiarkan telanjang pundak kita ini. Taruhin sorban, Pak. Sunnah hukum, ya, pakai rida ini. Yang berikutnya yang termasuk isi dari tazayyun dan tajammul itu memperganteng atau memperhias diri itu lubsul jubah, pakai jubah. Jadi sunnah juga pakai jubah itu, Pak. Seperti imam-imam di di Masjidil Haram pakai jubah itu kan. Sunnahnya begitu. Kayak bapak-bapak haji yang pulang umroh kan pada pakai itu. Memang sunnahnya begitu, pakai jubah. Oh, saya nggak pantas pakai jubah ya, badan saya kurus ya. Gedean jubahnya gitu ya. Tapi yang badannya gede, pantas itu pakai jubah. Iya.
Iya, udah pakai jubah pantas, kalau saya kelelep ini. Kemudian apa lagi yang termasuk tazayyun dan tajamul? Lubsul khatam, pakai cincin, Pak. Ternyata pakai cincin itu kalau itu memperbagus diri, bikin ganteng diri ketika sholat, maka pakai cincin menjadi sunnah hukumnya. Lubsul khatam pakai cincin, Pak. Jadi kalau yang ini cincin, tapi cincinnya yang sekiranya kelihatan rapi dan bagus. Jangan mentang-mentang sunnah akhirnya semua jari dipakai cincin. Itu nggak jadi tazayyun dan tajamul itu, malah serem ya. At-tahiyatu gede banget. Yang rapi. Kayak ini kan rapi satu di sini ya, satu aja. Jangan semuanya dipakai. Nggak jadi tazayun kalau begitu, nggak jadi tajamul, jadi serem kita sholatnya. Pakai khatam, pakai cincin. Kemudian apalagi yang termasuk sunnah? At-tatayyub, tatayyub itu pakai tip, pakai parfum, pakai wangi-wangian. Jadi sholat pakai wangi-wangian, diolesin wangi-wangian. Makanya di beberapa masjid ada kan itu, di tiangnya suka ada tempat itu kan, tempat wangi-wangi. Iya. Cuman akhirnya diambilin tuh sama jamaah. Iya, orang disuruh pakai tapi ditaruh lagi gitu ya, dipakai. Ini baru bawa pulang. Jangan gitu, ketika sholat pakai, karena memang sunnahnya begitu. Biar ketika sholat kita wangi gitu. Kan enak kalau kita sholat wangi gitu ya. Ya boleh taruhin PLT-nya. Tapi jangan dibawa pulang gitu. Jangan dibawa pulang. Wah, alhamdulillah nih ya, musola al-maghfirah ada minyak wanginya disediain ya. Memang baik pengurusnya itu. Akhirnya dibawain pulang. Ya bukan baik gitu ya. Baik dipakai buat sholat gitu. Sunnah hukum pakai wangi-wangian. Yang berikutnya sunnah di dalam sholat itu ayyusalliya ila sutroh. Sholat dikasih satir, dikasih satir. Dikasih itu penutup. Satir itu maksudnya satir di sini maksudnya bukan satir pembatas jamaah laki-laki maupun bukan, Pak. Jadi ketika kita sholat misalnya, ini biasanya suka kejadian di tempat ziarah gitu ya. Kita lagi lagi jalan-jalan, kadang kita sholat di mana aja kan. Tempat itu kadang-kadang orang suka lewat. Nah itu maksudnya pakai satir tuh. Nah, di beberapa masjid ada kan yang bentuknya seperti nisan itu ya, ditaruh di depan kita. Supaya apa? Supaya maksudnya jangan sampai ketika kita sholat ada orang lewat gitu. Itu pakai satir gitu. Pembatas gitu ya, pembatas gitu ya. Satirnya berupa apa aja? Satu diantaranya syakhisun au jidarun au sariyatun, bisa berupa jidar, bisa berupa tembok. Kalau tembok ini kan pasti nggak ada yang lewat. Atau berupa syakhis, berupa orang. Misalnya Pak RT mau sholat, saya diri di depannya supaya ngejagain supaya nggak ada yang lewat. Tapi menghadap ke sana, jangan ngadepin orang yang lagi sholat. Kalau ngadepin orang yang lagi sholat maka sholatnya jadi makruh. Gitu. Iya, ngeledek. Begitu mukanya kayak kemarin di di Matahari ya, Pak Jumadi. Akhirnya sholat jadi tawa gitu. Nggak kuat ngeliat mukanya Bang Baret. Dia menghadap sana gitu ya, membelakangi gitu ya, membelakangi. Pakai orang atau jidar, pakai tembok ya. Atau pakai tiang lah, tiang ya. Kita sholat sunnah ba'diyah, cari tiang. Atau ayyan sibah, pakai garis. Kita sholat misalnya pakai garis, tarik aja garis. Atau pakai tali, itu menandakan ini batas, bahasanya apa? Bahasanya itu seperti batas teritorial lah gitu ya. Ini wilayah saya nih, seukuran sujud saya ini wilayah sujud saya, wilayah sholat saya. Tolong nanti jangan dilewatin, gitu bahasanya. Sehingga tanda itu menjadi bahasa seperti itu. Tolong jangan lewat di depan saya, karena saya lagi sholat. Gitu. Batasnya berupa garis, boleh berupa garis. Misalnya sholatnya di pantai, gitu. Dikasih garis. Atau sholat di lapangan kan ada sekali garis, dikasih garis. Atau yang ketiga, pembatasnya itu bisa berupa ayyafrusha sajadah, pakai sajadah. Ini yang paling mafhum ya, paling maklum itu. Pakai sajadah. Digelarin sajadah, berarti lagi sholat. Jangan lewat di depannya gitu ya. Karena hukumnya haram ya kalau nggak salah itu ya. Lewat sengaja-ngaja di depan orang sholat itu haram hukum. Bahkan kalau nggak salah nggak terima berapa puluh tahun gitu ya sholatnya kita. Gara-gara sengaja lewat di depan orang yang di depan sholat, di depan orang yang lagi sholat gitu.
Gitu ya. Makanya menjadi penting ngasih batas teritorial tadi, batas kita, wilayah kita, karena kita lagi sholat, supaya tidak dilewati. Kan nyelamatin orang lain juga kalau gitu ya, supaya orang lain tidak lewat di depan kita lagi sholat. Karena apa, dosanya besar tadi, apa namanya, haram tadi itu. Gitu. Oh mohon maaf tadi ayyan sibah aso itu pakai apa namanya, tongkat Pak. Tongkat itu bukan garis tadi itu. Ayyan sibah aso pakai tongkat. Di tongkatnya di garis ditaruh aja di situ ya. Batas saya lagi sholat. Gitu. Yang ketiga tadi ayyafrusha sajadah, gelar sejadah. Yang ketiga baru ayyakhutto khotton, bikin garis. Baru yang keempat bikin garis. Gitu. Itu sunnah hukumnya. Ya, itu yang disebut dengan ayyusalliya ila sutratin, salat pakai sutroh ya, pakai pembatas gitu. Wa yajuzul mururu ma'a wujudi sutrati fi arba'ati ahal. Boleh saja ada orang udah bikin penghalang tapi kita masih lewat, boleh dengan beberapa keadaan. Di antaranya idza kana fi harami makata fi mahalli tawafi faqat ya. Kalau kita sholatnya di Mekah, Masjidil Haram, kan orang banyak itu. Kadang-kadang kita sholat dilewatin aja sama orang yang lagi tawaf. Nah, itu nggak mungkin, sekalipun kita ngasih pembatas pasti bakal dilewatin sama dia. Maka kita yang lewat tuh di depan orang yang sholat di di sekitaran Masjidil Haram, apalagi dekat Ka'bah gitu ya, maka nggak apa-apa. Gitu. Karena itu kondisinya sulit ya untuk memberikan pembatas itu. Yang kedua, boleh saja kita melewati depan orang yang lagi sholat ya, sekalipun sudah dikasih sutroh pembatas. Idza qassara musalli bi an shalla fi thariq, karena sempitnya, kecilnya tempat musolah masjid sehingga banyak orang yang sholat di jalan. Sehingga jalanan yang seharusnya bukan tempat sholat, tempat jalanan, tapi karena kondisi musola masjidnya kecil, sempit, akhirnya kita sholat di jalanan tuh, sehingga menyebabkan orang lewat di situ. Nah itu nggak masalah gitu ya, sekalipun sudah dikasih sutroh atau pembatas. Yang ketiga, boleh saja kita melewati orang yang sholat sekalipun ada di depannya sutroh penghalang. Idza wajadal musalli furjatan, kalau ada penghalang gitu ya. Fa yajuzu lahul murur li siddatil lisaddil furjati gitu ya. Kalau ada penghalang, nggak ada lewat yang lain kecuali lewat situ tuh. Mau lewat yang lain dihalangin gitu maksudnya. Nggak ada jalan kecuali melewati orang yang depan sholat, maka itu dibolehkan. Terakhir, idza kana mutarran bi an kana yazidu qada al hajati asna as-sholati, darurat ya, darurat. Mau nggak mau, sekalipun ada jalan yang lain itu, tapi nggak mau darurat, saya harus melewati depan orang yang lagi sholat gitu. Sekalipun sudah dikasih sutroh, maka kalau darurat nggak masalah, masih dibolehkan gitu. Tapi kalau bisa menghindari, maka sebaiknya menghindari. Bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa selesai berarti udah ya. Di antara yang disunahkan di dalam sholat gitu ya. Mudah-mudahan sunnah-sunnah ini bisa kita kerjakan, bisa kita jaga di dalam atau pada saat kita melaksanakan ibadah sholat kita, sehingga sholat kita semakin sempurna dan tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga fungsi sholat kita ya, mencegah kita untuk berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita dapatkan, agar sholat kita menjadi tameng buat kita untuk kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu tawarukan kita masuk di bulan Rajab ini, karena salah satu pesan bulan Rajab adalah istiqomah kita ibadah salat kita, menjaga salat kita. Hafizu ala shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Karena bulan Rajab itu kaitannya dengan Isra Mi'raj, di antara pesan Allah ya, yang disampaikan oleh Rasulullah adalah pesan di mana kita Rasul diperintahkan untuk melaksanakan sholat, dan kemudian nyampe ke kita